إلى حضرة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والسلم وجميع أئمة رسولنا وجميع مشايخنا في الدين خصوصا سيدنا الإمام البخاري أمدنا الله بمدده وفاض علينا من بركاته وأنوار وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Babul istinja'i bil hijarah. Bab menerangkan tentang istinja pakai batu. Orang cebok boleh pakai batu. Bukan karena tidak ada air, memang aslinya boleh. Memang aslinya boleh. Walaupun dia ceboknya di sebelah kolam besar, dia ceboknya kok pakai batu, boleh. Bukan karena tidak ada air. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad Al-Makki qala hadatsana Amr bin Yahya ibn Sa'id ibn Amrin Al-Makki an jaddi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ittaba'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kharaja li hajatihi fa kana la yaltafitu qad nawaitu minhu. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, saya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk hajatnya. Kemudian fakana la yaltafitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu jalannya lurus saja. Dia tidak menoleh-noleh. Lurus saja. Qad nawaitu minhu. Jadi Imam Abu Hurairah ini berharap Rasul ini noleh lah gitu. Noleh lah biar nampak aku, maksudnya mungkin butuh apa. Faqala begini ahjaran astanqidu biha au nahwahu wala ta'tini bi'azmin. Kemudian Rasulullah lihat ada Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, tolong bawakan aku, carikan aku batu untuk istinja, atau yang semacam batu lah, semacam batu. Wala ta'tini bi'azmin, tapi kau jangan ambil, jangan bawa tulang ya, jangan bawa tulang. Maksudnya kamu kan ada tulang onta apa gitu kan. Kata Rasulullah, tapi kau jangan bawa tulang, bawakan batu, jangan bawa tulang. Wala rauthin, ataupun kotoran, maksudnya onta berak, kotorannya itu terkena matahari kering. Kata Rasulullah, bawakan batu, jangan bawakan tulang-tulang, jangan bawakan kotoran-kotoran hewan. Fa'ataitu bihajarin bitarafi thiyabi fawadatuha ila jambihi wa a'radtu anhu. Kemudian Sayyidina Imam Abu Hurairah katanya, oke lah, ketika Rasulullah sudah minta batu, dicarikanlah batu. Kata Imam Abu Hurairah, kemudian bawalah aku batu pakai ujung bajuku, jadi macam ginilah, dikasih batu dibawa, batu dibawa. Kemudian kata Sayyidina Imam Abu Hurairah, kemudian aku letakkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aratu, terus aku berpaling. Dah Rasulullah nak buang hajat, dia minta batu-batunya aku taruh, kemudian aku berpaling, kata Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah.
falamma qada adbahu bihinna, maka setelah Rasulullah SAW selesai membuang hajat, kacamata tertinggal jadi masalah. Adbahu bihinna, Rasulullah SAW kemudian setelah selesai hajat kemudian menggunakan batu itu, digunakan untuk istinja pakainya. Ini dalil menunjukkan bahwa sesungguhnya boleh istinja pakai batu, tak boleh pakai tulang, tak boleh pakai kotoran-kotoran hewan, atau pakai roti sobek, tak boleh. Istinja dia pakai roti atau roti kering, waduh, atau roti tawar. Roti tawar lembut sedikit, tak boleh. Dia batu atau semacamnya. Kalau kita lihat sekarang ini berarti ada penggantinya. Tisu itu bisa menjadi pengganti batu, tisu bisa menjadi pengganti batu. Cuma caranya kalau batu itu orang beristinja pakai batu itu dia tidak boleh berulang, dia sekali jalan aja. Satu, buang batunya. Dua, tiga, begitu caranya. Jadi sekali lalu gini, sekali lalu, sekali lalu, ambil lagi, sekali lalu, ambil lagi, sekali lalu. Itu caranya. Begitu, sebentar, begitu juga pakai tisu juga begitu. Caranya dia harus sekali lalu, ambil tisu. Ini ada pun dia. Ada. Jadi gini caranya. Seret. Sekali lalu, Pak. Ambil lagi satu. Sekali lalu. Sekali lalu, ambil lagi satu. Dia tiga tisunya, toh. Ini praktek, tiga sekali lalu. Sekali lalu. Jadi jangan modelnya begini. Ambil tisu. Ini kalau tisu tak apa-apa, coba batu gini kan, waktu kasar apa yang terjadi? Begitu juga dengan umpamanya yang BAB kan, BAB sekali lalu juga gini, satu, dia pakai ganjil, kalau tiga tak bersih, lima, dua kali, tiga kali, supaya apa? Supaya umpamanya kalau ini batu, dia yang sudah terlewat, otomatis gini, dia kan tidak terulang lagi. Coba Bapak gini kan, satu, dua, tiga, dia tambah rata apa gimana? Ini yang sudah terlewat dah ada najinya, ditarik lagi ke bawah, udah ditarik lagi, jadi tak bersih. Begitu juga dengan tisu, macamnya bersih. Gini, set, gesek, kata dia, bersih lah nih. Iya, tapi tidak suci. Tapi tidak suci. Dan ada lagi salah, pakai tisu basah tambah gak suci, bersih tapi tidak suci. Karena tisu basah itu, basahnya itu meratakan najis. Ketika dia sudah kena air, dia wajib bersucinya pakai air, tidak boleh selain air. Syaratnya orang bersuci pakai batu itu, dia tidak boleh terkena air. Kalau udah basah dia, batunya ini dia dibasahin air, set, ini dia jadi najisnya kemana-mana, dia harus membersihkannya, harus pakai air. Mau tanya apa, Pak? Tak masalah, saya dah bilang walaupun dekat sebelah kolam besar. Jadi pakai batu itu bukan karena tidak ada air, memang aslinya boleh, memang aslinya boleh. Hikmah dia ini namanya tauqifi. Jadi mungkin di zaman Rasulullah dulu air tak sebanyak zaman kita. Di zaman Rasulullah dulu susah air. Jadi kalau mungkin sering air lebih untuk yang ini, untuk yang ini, untuk yang lebih penting, entah makan, entah minum, entah kebutuhan apa. Jadi
batu pun bisa untuk bersuci. Kalau kita sekarang macam tak pernah lah, ya kan, tak macam tak mungkin, macam tak pernah, gitu. Jadi kayak sebenarnya tidak wajib pakai air itu, boleh pakai air, boleh pakai batu, boleh digabung. 3 bersuci ini, boleh pakai air saja, boleh pakai batu saja, boleh gabung air dengan batu. Di dulu pakai batu 1 kali, 2 kali, 3 kali, dah tinggal siram air. Berarti gabungan antara air dengan batu boleh, atau pakai air saja yang seperti kita biasa boleh, atau pakai batu saja juga sah, buka juga sah. Untuk sholat sah, bukan tak sah. Cuma kita ini iya tak pula Nabi. Apalagi ini hadis sahih ini, sangat sahih. Cuma kita bilang iya tak macam mana, Allahu Akbar, maaf macam tak sedap, ya tak biasa. Coba kalau dah biasa, kalau dah biasa jangan cakap. Rasa tak, tapi memang tak bisa sebersih air, tak mungkin. Tapi itu hukumnya makfu. Secara hukum fikih, umpamanya sisa-sisa daripada itu yang tidak bersih seperti kita bersihnya pakai air, itu makfu hukumnya, dimaafkan. Dan ya sama tak, kalau itu tak sama, itu sifatnya rukhsah hadiah. Jadi begini, itu sama ya mungkin di perasaan. Karena apa? Karena gini Pak, kalau saya perasaan saya tak gitu, saya tetap merasa lebih afdol, lebih utama di jamak dan di qasar daripada saya salat setiap waktu. Karena ini hadiah dari Allah. Betapa senangnya ketika kita memberi hadiah, kita kasih hadiah orang diterima dengan sukacita, senang kita kasih hadiah Pak ini, tak apalah Pak, bawa baliklah, aku masih ada lagi. Alamak, rasa dia sakit hati. Kita ngasih hadiah sandal, Pak, dia sana Pak, ini Pak sikitlah hadiah tak bagus. Kita tuh sandal dia lebih bagus, tak apalah Pak, kami masih ada. Maksudnya gitu. Jadi keutamaan menerima rukhsah itu ada fadilah tersendiri. Jadi tidak berarti jumlah rakaat itu banyak itu lebih utama, tidak mesti. Karena ada hal-hal lain yang bisa mengangkat keutamaan ini. Jadi kata Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya tetap lebih utama kita menerima rukhsah dari Allah, jamak qasar kita lakukan, daripada kita seperti biasa. Dari sisi apanya? Bukan dari sisi rakaatnya, dari sisi menerimanya kita terhadap hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh. Dari itulah nanti kita rasa sayang betul, udah dikasih hadiah tak diambil, padahal lebih utama. Jadi kita lebih utama. Itu begitu. Makanya sekarang apa? Ya kadang-kadang itu karena perasaan. Itulah balik dia kepada perasaan kan. Tapi perasaan yang seperti ini itu bisa berubah dengan adanya wawasan, keyakinan itu nanti bisa berubah. Tapi kalau kita yang ini memang ini agak susah sih kalau batu dengan air nih, susah memang. Karena dia berhubungan dengan langsung dengan badan, dengan itu berhubungan itu. Kalau di zaman Rasulullah, para sahabat air tidak sebanyak kita, makanya sunnah mandi Jumat itu, sunnah mandi Jumat kan ditekankan, ya kan? Kalau kita mau Jumat tetap mandi, Mak. Kalau tak Jumat tak mandi, Mak. Bukan orang karimun lah pokoknya, tak ada cerita. Kita ini mau Jumat ke tak Jumat ke tetap mandi 3 kali lagi, kadang-kadang mandinya tuh tak tanggung-tanggung. Itulah dari apakah dulu mungkin ya memang di zaman Rasulullah air, keterbatasan air itulah diantaranya. Jadi tidak seperti kita sekarang nih,
Kalau nak mandi pergi ke pantai Pelawan aja sekali sana. Sampai apa nak bikin situ. Nah itu wallahu a'lam. Wa bi ilaikal hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Zuhair an Abi Ishaq qala laisa Abu Ubaidah dzakarahu walakin Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi annahu sami'a Abdullah yaqulu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atihi bi thalathati ahjarin fa wajadtu hajaraini wal tamastu ats-tsalisa. Kata Sayyidina al-Imam sahabat Sayyidina Abdullah, katanya Rasulullah SAW katanya buang hajat, ghaid itu BAB, buang hajat. Kemudian dia menyuruhku untuk membawakan 3 buah batu. Fawajatu hajarain. Kemudian aku cuma dapat 2. Wal tamastu tsalis, dan aku cari lagi sampai aku dapat 3. Aku cari sampai ternyata tak jumpa. Falam ajidhu, hanya tak jumpa, cuma dapat 2. Fa akhadtu raunatan fa ataitu biha fa akhadul hajaraini walaka ar-raunata qala hada rikson. Kemudian dia tak ada, cari batu cuma dapat 2. Akhirnya satu apa nih, cari tak jumpa. Ini kata dia. Ini jadilah nomor 3. Nomor 3 ini dia semacam suatu yang najis gitu, macam kotoran yang sudah kering apa. Diambil dia, dikasih sama Rasulullah. 2 batu sama 1 tadi benda yang apa kotor tadi, semacam najis kotoran. Kemudian apa kata beliau? Rasulullah mengambil 2 batu tadi dan yang raunah ini dibuang, yang najis ini dibuang. Samalah hadis ini menguatkan hadis yang pertama. Rasulullah minta batu, tak mau jangan bawakan tulang, jangan bawakan kotoran hewan. Jadi itulah diantaranya hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan istinja menggunakan batu. Ini adalah syariat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.